Oke, jadi kali ini gue akan share tentang gimana caranya install MariaDB di Amazon Linux 2. Jadi di sini banyak banget prerequisite-nya. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita akan launch instance-nya dulu. Dan sebelum launch instance, kita juga perlu ya namanya security group. Jadi akan gue bikin dulu di sini. Oke, security group. Jadi sebenarnya ini kebiasaan ya, bikin dari isi itu ya. Nah, kalau dilihat di sini gue udah bikin namanya MariaDB. Kita lihat untuk inbound rules-nya seperti apa. Salah. Oke, kita berbesar aja. Langsung kita lihat tuh di bagian SSH dan uh, MySQL-nya ya. Dan itu portnya yang sedang dibuka. Ada 22 dan 3306 ya. Untuk description-nya bebas lah ya. Mau diisi, mau enggak juga boleh. Dan untuk source-nya yang paling penting, ini gue buka untuk semua. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita tinggal bikin aja. Kita kasih nama ya. Salah. Oke, MariaDB. Terus untuk Amazon Linux-nya kita pilih yang Amazon Linux 2. Kita lihat di sini. Oke. Terus untuk instance type-nya biasanya gue kasih yang agak tinggi. T3 medium. Oke. Nah, terus untuk keypairnya, jadi di sini sebenarnya gue udah bikin keypairnya, tapi kalau enggak juga bisa bikin on the spot sih ya. Jadi kita tinggal open aja di sini, kasih nama, terus kita create keypair. Ya, tapi sekarang kita cancel dulu karena udah bikin. Next, selanjutnya untuk di bagian network setting ini juga penting. Jadi kita lihat dulu subnet preference-nya. Oke, gue public data subnet, sorry. Terus namanya seperti ini, di belakangnya ada A. Jadi A itu untuk nunjukin dia sedang ada di availability zone yang mana gitu ya. Oke, gue pilih ini, terus auto assign public IP, enable. Terus existing security group. Jadi di sini pilih yang udah ada tadi ya, MariaDB. Terus untuk storage-nya gue biasa pakai GP3 ya, karena lebih baru. Ya sesimpel itu aja sih alasannya, karena lebih baru gitu ya. Terus gue kasih 20 GB aja untuk storage-nya. Oke, selanjutnya kayaknya udah oke ya. Kita cek-cek lagi. Oke, kalau udah launch instance saja. Nah, proses ini nunggu lumayan lama, jadi bisa kita tinggal dulu. Nanti videonya akan gue percepat. Ya, ini hati-hati ya, walaupun dia tulisannya udah running, tapi dia masih ada status check gitu ya, masih initializing gitu. Jadi ini tinggal kita copy dulu untuk IPv4-nya. Ini kita copy, terus kita buka di VS Code. Nah, kenapa gue sering banget pakai VS Code ya? Karena lebih enak sebenarnya. Jadi untuk settingan dan segala macamnya kita tinggal set di sini. Nah, gue tinggal masukin di sini untuk IP-nya. Kita juga bisa bikin hostname sendiri di sini. Terus tinggal untuk PEM filenya atau private filenya kita bisa langsung specify di sini di bagian identity file. Oke, terus untuk usernya juga bisa langsung. Jadi kenapa gue suka pakai si VS Code ini karena sebenarnya kalau misalkan kita lagi SSH ke mesin ya, kita juga bisa lihat explorernya. Artinya kayak file-file yang baru kita download gitu ya, misalkan, nah itu bisa kita lihat sih dari situ. Jadi cukup enak menurut gua. Kita lihat dulu statusnya, kayaknya juga masih initializing. Kayaknya kita coba dulu deh untuk connect, seharusnya dia nggak ada masalah. Oke, nah paling simple nih, kita tinggal pilih ini aja nih. Jadi kita connect hostnya dengan ini. Oh ya, by the way untuk yang remote ini sebenarnya dia plugin ya. Kita bisa cari plugin di sini sih. Sorry di mana ya? Oh di extension. Jadi kita tulis saja SSH di sini. Nanti akan ada beberapa pilihan ya. Gue biasanya pakai ini remote SSH. Oke. Terus coba kita connect. Oke, continue dong.
Oke, lumayan lama ya. Oke, ini sembari menunggu kita juga bisa cek-cek lagi sih. Di sini. Nah, ini sebenarnya ada instance tadi yang udah gue bikin, cuman gue delete lagi. Jadi kita cari berdasarkan instance yang sedang running gitu ya. Nah, ini udah cek pas. Oke, kita coba ke VS Code lagi. Nah, ini. Kita bisa open folder, ya otomatis dia akan ngebuka foldernya. Oke. Sip. Nah, seperti itulah. Jadi cara untuk bikin SSH di VS Code ya. Simple sih sebenarnya. Terus juga gue suka pakai VS Code karena ya terbiasa aja sebenarnya pakainya. Dan ini enaknya nih ya, kalau misalkan kita pakai VS Code nih, kita juga bisa nih lihat file-filenya seperti apa gitu ya. Seperti ini, gitu. Oke, next. Kita lanjut ke bagian install ya. Ini close aja, terus ini diperbesar. Nah, kita install dulu nih untuk yang MariaDB-nya. Di sini pakai MariaDB 10.7 gitu ya. Oke, langsung kita coba saja di sini. Nah, ini sudah ada, sudah ready. Terus kita coba sudo yum update. Pakai flag yes. Dan proses ini lumayan butuh waktu, tapi nggak akan lama-lama banget. Oke, selanjutnya kita reboot dulu. Oke, jadi ini coba kita reboot. Nah, kalau reboot nanti akan ada, nah seperti ini. Tapi ini nggak apa-apa, ini nggak usah di cancel, nggak usah diapain gitu ya. Nanti tinggal kita tunggu aja. Mungkin beberapa saat. Kita tunggu 1 menit, mungkin videonya akan gue percepat, nggak apa-apa. Oke, coba kita cek lagi ya, kita reload lagi. Apakah sudah bisa jalan atau enggak? Kalau enggak ya pasti dia ada prompt lagi yang menyatakan kalau error gitu ya. Oke, kita tunggu. Bisa jadi sih masih error. Tapi ya, anyway kita coba lah ya. Oke, buat yang mau ngopi boleh ngopi-ngopi dulu. Nah, ini sudah nyala. Pas banget sebelum bikin kopi. Oke, selanjutnya kita coba cek di bagian ini ya. Kita coba curl dulu. Nah, ini kita setup dulu MariaDB-nya. Oke. Untuk MariaDB repo-nya. Oh ya, untuk repo-nya ini ya. Jadi dia udah ada filenya otomatis kebentuk di sini. Kita juga bisa cek-cek sih yang ada di Explorer ini. Gitu. Selanjutnya kita coba. Oke. Oke. Selanjutnya bikin cache. Kayaknya belum deh. Ini lagi hapus dulu terus baru bikin cache. Sini. Oke. Sekarang kita coba bikin repo listnya. Oke. Terus kita baru install MariaDB server dan MariaDB client. Oke. Oh ya, by the way, kalau ada yang mau ini kita kasih yes dulu. Kalau ada yang mau pause juga bisa di pause ya. Masih installing. Ini 2 step menuju akhir ya. Ini masih installing.
Oke, udah komplit. Oke, kita coba dulu nyalakan karena servisnya dia kayaknya belum nyala ya. Jadi kita mesti nyalakan dulu gitu ya. Untuk nyalanya gimana sih? Nah, simpelnya kita tinggal lihat aja. Paling enak juga kita masuk sebagai root dulu deh, seperti itu. Jadi kita di sini sudoku gitu aja. Ini udah jadi root otomatis. Terus kita sistem ctl status MariaDB. Nah, ini juga udah kelihatan nih pasti. Seperti itu. Oke, kita kembali dulu. Kita masuk ke MariaDB Secure Installation. Oke. Oke, untuk database ya. Kita bikin dulu database, password, terus Unix socket authentication. Yes aja deh ya. Yes aja deh. Oke. Terus change root password no karena udah. Terus remove anonymous user. Ya, oke lah, nggak usah. Remote. Ya, rencananya sih gue akan remote ya. Jadi no aja. Terus remove database test. No. Oke, terus reload yes. Privilege table boleh di reload. Oke. Jadi seperti itu caranya. Nah, kita juga bisa masuk di MySQL-nya nih, harusnya sekarang udah aman gitu kan. Kita bisa show databases gitu ya. Kita juga bisa lihat. Nah, ini ada informasi-informasinya seperti itu. Yes. Lanjut. Oke, sepertinya sudah tidak ada masalah. Terus kita coba balik ke sini. Nah, di sini itu kan ada tulisan MySQL, terus dia pakai usernya apa? Salah. Dia pakai usernya apa, terus passwordnya apa gitu ya. Sekarang coba kita jalankan ya. Kita coba exit dulu, kita keluar dulu. MySQL, user, root, passwordnya, enter. Nah, ini udah aman, udah nggak ada masalah. Ini gue masukin password tadi yang gue masukin gitu ya. Oke, selanjutnya kita bikin ini dulu. Kita tes dulu. Ini mesti clear dulu. Oke, setelah di clear kita masuk lagi deh. Pakai root, terus password, enter. Oke, nah posisinya kan udah ya kayak gini ya. Kita tinggal show, bukan show. Kita select user host, terus from MySQL user. Salah lagi. Oke, sini udah ada ya root dan lain-lain gitu ya. Cuman ya anyway lah, kita bisa bikin ini jadi ke all ya. Ke all itu yang begini. Karena kalau kita posisinya masih begini, kita nggak akan bisa akses dari uh, remote ya. Jadi di sini remote-nya gue pakai table plus. Oke, kita coba connect ke MariaDB-nya. Oke, terus kita coba copy dulu. Oke. Terus 3306. Oke. Kita coba tes. Ini pasti nanti masih merah walaupun di security groupnya ini udah dibukain ya. Artinya gue udah nggak ada masalah di portnya gitu ya karena sudah dibukain. Ya error, nggak bisa. Oke, kalau begini kita tinggal balik lagi ke sini, kita tinggal grant privilege gitu ya. Jadi kita copy ini, kita masukin dulu ke sini. Oke, terus selanjutnya kita flush untuk privilege-nya.
Oke, kita coba flash privilege. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk lihat lagi di sini. Nah, ini sudah ada ininya. Sekarang kita coba di table plus. Tes. Nah, ini udah bisa, kita tinggal connect. Nah, ini udah masuk nih ke database, ke SQL Manager ya. Oke. Sepertinya semuanya sudah aman, tinggal kita masuk ke ya anyway lah ya. Kita kalau mau bikin database ya kita tinggal bikin baru, kita new gitu ya, bikin database, kasih nama dan lain-lain, selesai. Nah, selanjutnya yang mau gue tunjukin adalah bagaimana cara cek bin log ya. Jadi cek bin log ini sebenarnya banyak sih untuk kegunaannya gitu, termasuk kalau misalkan kita mau streaming lognya kita yang ada di AWS gitu, itu kita streamingkan dia ke Kinesis gitu misalkan, itu bisa juga, nggak ada masalah. Jadi kita tinggal masuk di sini karena ini udah masuk ya, masuk di MySQL, terus kita coba ke sini. Show variable like bin. Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita lihat di sini log bin itu masih off gitu ya. Nah, ini gimana cara ngaktifinnya? Cara ngaktifinnya sebenarnya di bawah sini cara ngaktifinnya. Oke, jadi kita nanti bongkar-bongkar file ini server.cnf.config ya. Tapi kita mau lihat dulu nih untuk binary lognya. Tidak menggunakan binary logging gitu ya. Tidak ada masalah. Terus kita coba show data dir. Oke, ada di situ. Nah, jadi tempatnya di mana sih sebenarnya? Tempatnya adalah di etc mycnf.d server cnf. Oke, langsung kita exit aja coba. Langsung kita coba pakai vi. etc my cnf.d server cnf. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Oke, terus kita coba, salah. Kita coba masukin ini, masukin di bawahnya MySQL di ini. Oh, salah. Di bawahnya MySQL di ini kita bisa copy semua, jadi logbinnya seperti apa gitu ya. Kita tinggal copy aja, seperti itu. Oke, sekarang coba kita masuk ke sini. Ya, kalau sudah kita tinggal escape. Terus kita save. Ya, seperti itu. Sekarang kita restart dulu. Kita pakai sistem CTL restart. Now MariaDB. Oke, ini sudah jalan. Terus kita coba masuk lagi ya. Di sini seharusnya dia sudah berbeda nih. Oke. Kelupaan lagi. Oke. Show. Oke. Nah, ini logbinnya udah on ya. Kita bandingin sama yang di atas nih sebelumnya. Logbin dia off, sekarang posisinya dia sudah on gitu, artinya sudah benar. Selanjutnya kita coba untuk show binary logsnya. Kita copy ke sini. Oke, sudah jalan, sudah aman. Show variables data dir. Oke, aman, nggak ada masalah. Nah, ini expected resultnya dia sebenarnya on untuk bagian, aduh salah mulu nih, on gitu ya untuk di logbin ya seperti ini. Oke, selanjutnya ya kita bisa bikin database ya. Kita tinggal bikin database, terus kita bikin sampel data gitu ya, untuk menunjukkan apakah benar si database yang udah kita install ini dia berfungsi dengan normal atau enggak gitu ya. Tinggal new db1 misalkan, db1. Oke, dia masih reconnecting ternyata. Oke, kita tunggu dulu deh.
Kita tunggu, kita refresh lagi, reconnecting, collecting database information. Nah, ini dia baru jalan. Oke, kita bikin dulu, kita new db1 misalkan. Nah, ini udah masuk ke sini, open. Terus kita bikin table lah ya. Kalau bikin table sebenarnya gue juga udah nyediain nih. Jadi gue pakainya DDL aja di sini ya, supaya lebih cepet ya. Nah, ini gue pengen bikin ini. Salah. Oke, di sini. Nah, ini bisa langsung kita jalankan. Jadi dia udah kebentuk tabelnya, kita refresh. Kita cek udah ada tabelnya atau belum gitu ya. Nah, ini udah jalan, terus ini bisa kita hapus. Kita balik lagi ke Visual Studio, terus kita coba insert gitu. Jadi ini bulk gitu ya. Ini bisa bikin dummy data sampai 100 row. Nah, ini angkanya juga bisa kita ganti jadi 1000 gitu misalkan. Oke, kalau sudah tinggal kita jalankan, enter, ting, jadi udah jadi 1000 gitu ya. Kalau kita lihat di sini, seharusnya 1000-nya sudah muncul. Ayo, muncullah. Nah, di sini udah muncul datanya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk install MariaDB di Amazon Linux 2. Terus tadi juga sudah bikin konfigurasi supaya dia bisa di remote dari SQL Manager. Terus yang selanjutnya adalah bisa ngaktifin pin lock-nya seperti itu ya. Oke, semoga membantu. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.